kateter urin. Kateter urin itu ini juga ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Ya, ini ada 16 fr ya. Ada yang ukuran 16, ada yang ukuran 18. Pokoknya semua selang itu mau selang buat naso, mau oral, mau buat kateter, kateter urin, pokoknya semuanya juga namanya kateter ya. Pokoknya yang masuk itu kateter. Suntikan apa Pak namanya? Tetap kateter. Ya, terus apa infusan namanya tetap kateter. Namanya aboket itu mah merek ya. Sama kayak kamu beli odol gitu ya. Nama aslinya apa? Intravena kateter ya. IV kateter. Jadi nah ini kateter urin. Ini sifatnya steril. Ya, ingat, ini sifatnya steril. Jadi pada saat nanti dimasukkan ke dalam uretra, mau yang laki-laki mau yang perempuan, ini harus steril. Ya, jadi nanti pada saat praktek kita gunakan yang steril. Nah, si uretra ini ada balonnya. Di sini ada balonnya nih. Tuh. Ini ada balonnya. Jadi nanti kuncinya di dalam ini apa blender ini ketika urinnya itu dia supaya nggak turun ada balonnya. Jadi dia ngancing nih di sini ya. Jadi setelah nanti masuk nih udah masuk ke penis ke vagina misalnya ya, udah keluar nih dari sini, nanti akan ditampung sama urin bag. Ini saya kenalin alat dulu ya, belum praktek. Ini urin bagnya buat nampung urinnya. Ini bisa dibuka nih, ya, diputar buat ngebuang ke ember. Jadi jangan pasiennya diambil dibuang ini. Ya. Nah, oke, ini dimasukin ke sini, ini dimasukin ke sini. Ya, nanti pada saat masang pun ini dulu, ya. Kenapa pada saat dimasukin kan tiba-tiba keluar? Nah, nanti sudah keluar nih. Kalau banyak dia bisa langsung ke sini, tapi kalau sedikit dia paling cuma sampai sini gitu ya. Gak apa-apa, yang penting sudah keluar urin, berarti dia sudah masuk ke dalam atau kantung kemih. Nah, setelah masuk kantung kemih, kamu fiksasinya begini, ditiup. Nah, tiupnya pakai air. Ya, pakai air Aquades. Jangan salah, Pak pakai NaCl nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena NaCl itu kan mengandung elektrolit. Nah, si elektrolit ini nanti takutnya terjadi pengendapan, malah ada nanti menyebabkan batu. Ya, takutnya nanti gitu, sehingga si air di dalam kateter urin itu harus pakai Aquades. Aquades itu apa? Air yang sudah didestilisasi. Destilisasi itu apa? Dikeluarkan si bukan hanya kuman, elektrolitnya. Ya, kan kalau minum itu kalau kita minum air mineral kan namanya. Nah, ada mineralnya. Kalau yang aqua destilisasi itu airnya sudah dihilangkan mineralnya, jadi benar-benar murni air. Nah, nanti berapa nih kapasitas ini? Kapasitas ini adalah maksimal 30 cc. Ya, maksimal 30 cc. Supaya aman, gimana? Supaya aman, ini pakai yang 10 atau 15 cc. Ya, jadi biasanya kita pakai 10. Nanti kalau ternyata, nah gimana nanti fiksasinya? Ya fiksasinya ditarik. Coba nih ditarik. Kalau ditarik ternyata dia masih keluar, tambahin lagi. Ya, tapi maksimal ini 30 cc. Oke, gimana nanti pada saat buka nih? Ya, ingat-ingat. Buka kamu harus bawa sepet lagi. Jangan sampai disuruh buka sama kakak perawatnya, ditarik aja begini. Kasihan ya. Karena ini tuh ada klepnya nih di sini. Jadi pada saat kamu masukin air, dia akan nutup begini nih. Akan nutup. Jadi pada saat kamu buka tuh tarik air. Tuh. Ya. Jadi tanpa ditarik pun dia keluar sendiri. Paham ya? Nah, jadi taunya dia masuk ke bladder adalah adanya aliran urin. Nah,
fiksasinya pakai Aquades. Saya ambil dulu apanya. Apa? Ini kalau di kita nggak ada yang kecil ya? Iya. Kalau di rumah sakit biasanya udah ada yang 10 milian. Pakai air aja. Ini siapin dulu sebelum kamu ketemu pasien. Jadi gini ya. Meledak itu 30. Jadi nggak kelawan dah. Nih, ya. Jadi dia sini. Nanti dia masuk ke dalam apa? Leader. Nah, di sini tuh gantung dia. Nah, gantung ini yang akan keluar. Jadi pada saat disuruh diambil, nanti tinggal colok aja begini. Ya. Dorong sendiri. Kadang dorong sendiri, kadang harus ditarik. Oh, dia ngedorong sendiri. Balonnya nggak akan pecah kan? Enggak. Iya, balonnya nggak akan pecah. Tapi kalau yang sudah usia lanjut itu kemungkinan Pecah. pecah. Jatuh. Oh, turun. Makanya benar-benar harus fiksasinya ya. Harus banyak. Soalnya sering ketemu ya, saya juga sering nemu nenek-nenek datang, Pak ini copot. Berarti balonnya masih utuh gitu Pak? Oh, copot kayak balonnya masih utuh kayak gitu. Masih. Itu kenapa bisa kayak gitu, Pak? Soalnya udah kendor. udah kayak Udah kendor. Oh. Iya. jelas. Diperjelas banget Iya, dia masa tuh. gitu dah. Biasanya kadang juga dia nggak nyaman ditarik-tarik sih. Bisa saja pecah juga kalau ditarik. Nggak tahu sih, harusnya sih dilepasin saya deh. Makanya pikiran. Kita rasa dibarasin. Nah, ini udah tutupnya ya. Baru ya yang baru. Ini dua ya, si plastiknya tuh dua untuk memastikan steril. Jadi di dalam ini tuh ada plastik lagi. Terus kalau prinsipnya steril gimana Pak? Nah, walaupun di rumah sakit kadang-kadang ya, tidak semua rumah sakit ada yang penting masuk lah kan. Nah jadi kita tetap sama siapin untuk pembersihan area meatus uretranya ya, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah pada perempuan sebetulnya di maternitas sudah pembersihan vulva hygiene sudah ya, ini sama ya. Jadi nanti ini pada perempuan begini ya, pada perempuan itu nanti kita akan melakukan pembersihan di area labia Mayora dan minora ya. Jadi pokoknya nanti sama ya prosedurnya, prosedur pembersihan luka. Jadi nanti kita siapkan dulu nih CL-nya. Nah, terus di ini sama lah ya. Iya. Oke, kamu harus ingat. Yang beda adalah pembersihan pada meatusnya. Meatusnya nggak diputar dari dalam keluar ya. Tapi kalau yang labia mayora sama dari nah kayak gini nanti. Nah di sini buang 1, 2, 3. Nah yang terakhir yang keempat nih, yang keempat ya. Ini ceritanya sudah 3 kali gitu ya. Iya. Nah
yang keempat itu untuk meatusnya atau lubang uretranya. Nih, ini boleh on satu ya. Ini satu yang kiri dibuka, nanti dari atas ke bawah. Set, diusapnya dari atas Ke bawah. Sama buat yang laki-laki sama ya. Untuk pembersihan si venishnya itu udah berputar gitu ya. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir untuk yang meatus uretranya dari atas ke bawah diusap. Udah Sekali aja. sekali aja. Ya. Udah nih, udah selesai. Udah selesai. Ini kan prosedurnya steril. Nih, prosedurnya steril. Jadi nanti boleh kamu pakai kasa. Ini kan kasa steril. Kasa steril ini untuk penggunaan jelinya pakai kasa. Di kasa. Siapin, nanti ininya diolesin pakai kasa. Olesin pakai kasa. Nah, olesin pakai kasa, baru dimasukin. Nah, cuman kadang-kadang gimana Pak caranya? Nah, ini tangannya nanti gini. Nah, gini ya. Jadi kalau dipegangnya begini ini melewat nih. Ya, jadi diputar, dimasukin pelan-pelan ya, masukin pelan-pelan terus sambil di paham ya? Oke. Kita mulai ya. Kita siapin alat ya, pertama kita pakai sarung tangan yang bersih terlebih dahulu. Siapin sarung tangan steril ya, karena prinsip kita akan memasukkan alat ke dalam tubuh pasien yang steril. Nah, setelah itu kita pakai duk bolong ya. Kita pakai duk bolong. Mau yang perempuan mau yang laki-laki sama. Pakai duk bolong. Supaya nggak kemana-mana nih ya. Ini pakai duk, nanti di bawahnya dipakai perlak ya. Pakai perlak. Kemudian setelah kita siapkan, pokoknya tahap prainteraksi sudah paham ya semuanya ya. Cek catatan pasien, identitas, tentukan benar berapa? 6 benar. Itulah yang 6 benar itu. Setelah itu kita siapkan kontrak dengan pasien dan lain sebagainya. Nah, untuk ini kan kita masih pakai yang ini ya, untuk yang bersih. Nah, kita siapkan ini dibuka sedikit ya. Ini buka sedikit. Yang ini buka. Nah, yang ini buka, siapkan, masukin ke sini. Ya, masukin ke sini terlebih dahulu. Ininya jangan lupa disiapkan fiksasi. Kalau misalnya dekat sini lihat pasien, nih ini bisa digantung. Nih kan ada bolongannya ya. Nah, nanti kalau ininya nggak ada kaitannya, kamu bisa pakai kasa ditali ke sini ya, ditali. Yang penting dia ngegantung. Jangan sampai ngegantung tarik ke ininya ya, kasihan uretranya nanti sakit. Jadi ngegantung. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah nyiapin ember, boleh disimpan di ember gitu ya, untuk pembuangan. Oke, setelah siap semuanya, nah kita boleh ganti ke sarung tangan steril. Ya, buka, siapin sarung tangan steril. Nah, biasalah ya penggunaan sarung tangan steril, sudah paham kan? Iya. Perbulannya sudahlah. Iya. Tapi susah banget. Nanti harusnya pakai steril tak Pak? Steril dong. Aduh. Abis di sarung tangan Pura-pura pakai aja Enggak gimana lah Pak? pakai ya. Oke, ini sudah ganti nih, ganti. Kita siapin tadi apa namanya? Kasa. Oke. Sama pembersihan. Iya. Ini udah keburu ke ini nih. Keburu pakai apa namanya?
3 kali. Setelah 3 nih yang keempat ngambil lagi. Nah, oke, berarti kan yang ini on. Iya. Ya. Nah, ini ambil pakai yang steril. Steril. Iya, waktunya habis ya. Takut banget. Waktunya berapa menit sih Kak? 6 menit. Habis di sarung tangan. Apa lagi? Habis di sarung tangan. Dikasih gel, harus Iya. dikasih gel. Iya. Ya. Biar Nah, licin. ini ditusuk. Kalau pasiennya sadar, kalau sakit tarik nafas panjang ya Pak. Iya. Pak, tarik nafas panjang ya Pak, jangan ditahan Pak. Terus ya, terus. Susah nih kalau bukan manusia nih. Beneran lah. Masa pura-pura dimasukin? Oke, sudah nih selesai masuk. Kalau sudah selesai masuk gimana? Tadi kita lakukan fiksasi balon. Ya, fiksasi balon. Udah keluar nih, gasnya keluar. Kita lakukan fiksasi balon. Tiup. Ini udah masuk nih. Nah, lama lah ya fiksasi balon. Sudah fiksasi balon. Pada perempuan posisi fiksasinya di paha. Ya, pada perempuan kan posisinya lebih datar tuh kalau perempuan. Jadi posisinya di paha, fiksasi pakai Plaster. Kalau pada laki-laki di mana? Di bagian perut. Di sini ya, perut bagian bawah. Ya. Jadi dia di plaster di bagian perut bagian bawah. Ya. Jadi cabut. Ini nanti kalau nggak masukinnya bener nanti mana keluar? Apanya? Kan tadi kayak katanya nggak masuk bener gitu pas Bapak mau fix. Oh iya, ini mah nggak masuk benar tuh karena di sini nah tuh balonnya di sini mah nggak bisa ngembang. Ya, kalau yang asli mah, yang bener mah kan dia sampai sini nih, sampai ureter, sampai bladder sini nih. Bladder kan gede ya, jadi dianya bisa ngembang. Kalau masih di penis mah, masih manusia biasa juga nggak mungkin bisa. Ya, masih tetap di saluran mah, di uretra mah ya mau perempuan makin laki-laki. Pas kita tiup nggak akan bisa. Ya berarti itu belum masuk. Ya, jadi harus sampai masukin. Ya. Sampai masuk situ, setelah itu diberesin, duknya diambil, ya, beresin, sudah selesai bereskan. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada yang mau nyoba? Ada Pak.